Shalom. Selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 2 Agustus 2025. Judul renungan hari ini adalah Belajar dari Epafras. Ayat Alkitab pembukaan kita pada hari ini terdapat dalam Kolose 4 ayat 12, yang berbunyi demikian. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Epafras bukanlah seorang pendeta, nabi, rasul, atau diaken, namun ia memiliki kesaksian yang luar biasa sebagai orang yang selalu bekerja keras dalam doa bagi orang-orang kudus. Frasa bergumul diterjemahkan dari kata Yunani agnizomai, yang berarti berusaha, berjuang, atau bersaing, terutama dalam menghadapi pertentangan. Ini adalah kata yang sama yang digunakan dalam 1 Timotius 6 ayat 12, yang mengatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Ini memberi kita gambaran tentang doa sebagai peperangan, sebuah pertarungan. Epafras bertanding dalam roh, berjuang agar orang-orang kudus berdiri sempurna dan lengkap dalam semua kehendak Allah. Doa seperti ini sungguh-sungguh dan tak tergoyahkan. Doa ini bukan tentang meminta hal-hal materi kepada Tuhan, tetapi tentang berdiri teguh bagi orang lain, memastikan mereka tetap teguh dalam tujuan Tuhan bagi hidup mereka. Pernahkah engkau berdoa seperti itu? Pernahkah engkau berjuang dalam doa untuk orang Kristen di gereja, kota, dan negaramu? Engkau tidak dapat menjadi pemenang jiwa sejati tanpa dedikasi seperti ini dalam doa. Hal ini membutuhkan kegigihan, kesungguhan, dan hasrat yang mendalam. Dari sinilah para penginjil zaman dahulu mendapatkan ungkapan, pejuang doa. Doa seperti ini adalah pertempuran untuk jiwa manusia. Seperti Epafras, jadilah pejuang dalam doa yang memastikan bahwa orang lain berdiri sempurna dan lengkap dalam semua kehendak Tuhan. Bahkan saat ini, berdoalah dengan sungguh-sungguh untuk sesama orang Kristen di gereja, kota, dan di seluruh dunia, terutama mereka yang menghadapi cobaan, pertentangan, atau pergumulan dalam perjalanan iman mereka, agar mereka dapat dikuatkan dengan kekuatan oleh Roh Tuhan dalam batin mereka. Perkatakan bahwa mereka berakar dan teguh dalam kebenaran Tuhan, teguh dalam komitmen mereka terhadap Injil dan diberdayakan untuk bangkit mengatasi setiap kesulitan saat mereka berjalan dalam kemenangan, iman, dan keberanian. Jika engkau berdoa untuk mereka dengan cara ini, secara konsisten, mereka pasti akan berdiri teguh dan tak tergoyahkan, berlimpah dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya! Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, saat ini aku berdoa untuk orang-orang Kristen di seluruh dunia, khususnya mereka yang menghadapi tantangan dan penganiayaan sebagai akibat dari iman mereka kepada Kristus. Mereka berdiri teguh dan lengkap dalam segala kehendak-Mu, dan kasih mereka kepadamu semakin kuat dari hari ke hari. Keyakinan mereka tetap tak tergoyahkan, dan mereka memenuhi takdir ilahi mereka dengan sukacita dan ketekunan, dalam nama Yesus, amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Kolose 1 ayat 28, 1 Timotius 6 ayat 12, Yakobus 5 ayat 16. Jika kamu diberkati dengan renungan ini, silahkan berlangganan pada semua akun media sosial kami, dan bagikan kepada semua orang supaya mereka juga diberkati dengan firman Tuhan ini. Bagi kamu juga yang rindu untuk dilayani secara langsung, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Akhirnya, sampai jumpa besok hari, salam sejahtera dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.